Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda Ngampel Sari dengan mengangkat topik hikmah sholat bagi kehidupan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebelum dilanjutkan materi khutbah, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali dengan menyampaikan pesan tentang pentingnya bagaimana kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sehingga dengan kepatuhan itu betul-betul diri kita kemudian merambai kepada istri dan anak turun kita betul-betul terwujudkan nurul huda, cahaya petunjuk untuk tetap diwujudkan dalam kepatuhan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sehingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan dan jaminan ridhonya buat diri kita, istri kita, anak turun kita, dan keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik khutbah jagalah sholat. Allah pun akan menjaga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka
adalah manusia dan batu-batu yang disembah oleh manusia. Alaiha malaikatun, neraka itu dijaga oleh malaikat, giladun yang kasar, syidadun yang keras, la ya'sunallah, yang tidak pernah maksiat dari Allah, ma amarahum, terhadap apapun yang diperintahkan kepada malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat. Malaikat ini betul-betul menjalankan tugasnya untuk memberikan siksaan-siksaan kepada manusia-manusia yang maksiat, manusia-manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka akibat kemaksiatannya dengan melakukan apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, munasabatul ayat, hubungan ayat ini adalah ada hubungannya dengan Al-Quran surah Toha ayat 132, di mana hubungannya di mana ketika Allah memerintahkan jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah bagaimana diri kita, keluarga kita menjaga sholat. Dan ini difirmankan Allah di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu bis sholat, dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu bersama keluarga. Kemudian di situ la nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberimu rizki, wal 'aqibatu littaqwa, sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Hadis ini diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya Allah untuk menjaga kita, Allah memelihara kita, memelihara keluarga kita dan anak turun kita adalah bagaimana kita sekeluarga ini mampu menjaga sholat, menegakkan sholat tanpa meninggalkan walau hanya sewaktu saja. Karena disinilah Allah memerintahkan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, dan ketika belum mampu menegakkan sholat, tetap jangan pernah putus asa untuk betul-betul keluarga itu betul-betul tegak dengan sholatnya. Ibarat kata, jikalau satu ketika Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal musalla, kemudian dia keluar menuju masjid, lam yakhruj ila shalah, dia tidak keluar ke masjid kecuali sholat, maka Rasulullah melanjutkan, lam yahdu khatwatan illa rufa'at lahu darajatan, tidak ada satu langkah kakinya kecuali setiap langkah kakinya itu akan diangkat derajatnya, wa hutabiha an sayyi'atan, dan setiap langkah kakinya itu Allah akan mengampuni dosanya. Maka jikalau kita pagi-pagi sudah berangkat dan menuju masjid ini, masjid yang megah ini, namun kita hanya berangkat sendiri, sementara istri, anak dan cucu kita tetap kita biarkan tidur, itu berarti kita tidak bersabar untuk mengajak sekeluarga bagaimana kita mampu memakmurkan masjid. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang memakmurkan masjid dengan apa? Dengan memakmurkan ibadah terutama, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah 5 waktu yang diwajibkan, maka orang-orang tersebut adalah salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang begitu panas. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya rindu untuk memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itulah inti kenapa ketika Nabi Ibrahim hendak wafat, kemudian ketika Nabi Yakub hendak wafat, Nabi Yakub di hadapan anak-anaknya
ketika menghadap sakaratul maut itu, Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang engkau sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka anak-anak dari Nabi Yakub, 12 putranya itu kemudian menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami menyembah Tuhanmu, Tuhannya Bapak Ibrahim, Bapak Ismail, dan Bapak Ishak. Ilaha wahidah, Tuhan yang maha ahad. Dan kami tetap sebagai seorang muslim. Dan inti seorang muslim itu adalah terletak bagaimana muslim ini mampu menegakkan sholatnya. Survei membuktikan orang-orang yang memang betul-betul mampu menjaga sholatnya tepat waktu, maka Allah pun akan menjaga kita. Dan hal itu sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis 5513 dan 496. Kemudian di dalam Sahih Muslim hadis ke-122, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang dikerjakan di awal waktu. Di dalam pertanyaan yang lain, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari hadis 2574 dan di dalam Sahih Muslim hadis 120, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ayyul amali afdalu?" Amal apa yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang dikerjakan di awal waktunya. Di dalam hadis Sahih Muslim hadis ke-121, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amali aqrabu ilal jannah?" Amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Rasulullah pun menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang dikerjakan di awal waktunya. Kemudian bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Maka Rasulullah menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Baru Rasulullah menjawab, "Jihadun fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Jikalau kita kemudian menjaga sholat dengan istri dan anak-anak kita, maka itu akan melampaui kita berjuang membela agama. Karena sesungguhnya kita menegakkan agama yang ada di diri kita, keluarga kita, dan anak kita. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jika sholatnya baik, salu sa'iru amali, baiklah amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasadat sa'iru amali, maka akan rusaklah amal yang lain. Maka buat kita para laki-laki, para ayah dan para kakek, jangan bersenang-senang hanya sendirian untuk menuju masjid yang megah ini. Ajaklah istri dan anak-anak untuk bersama-sama memenuhi Masjid Nurul Hidayah megah ini dengan banyaknya jamaah. Semakin banyak jamaah, semakin Allah memberkahi desa ini, lingkungan ini, kampung ini, dan pun pula Allah pun akan menjaga kita semua beserta anak turun kita menuju ridha Allah, jalan yang Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita untuk betul-betul memenuhi doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين المهديين وعلى بقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر الدين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكركم واسمع فاتيكم ولذكر الله جل وأكبر